Yang pertama adalah imanau wahtisaban. Awalnya man sama, man qama. Man qama aku dua loh. Pertama man qamahu. Yang kedua man qama lailatul qadri. Yang pertama dulu. Nah, cakap kita ulang boleh ah? Anan sama. Dia berpuasa karena dia paham, mengerti bahwa puasa itu rukun Islam, wajib hukumnya, dan dia takut kepada sanksi hukuman iqab jika meninggalkannya. Karena siapa yang meninggalkannya satu hari tidak dapat diganti selama-lamanya karena sengaja meninggalkan. Ulama tetap sepakat orang yang sengaja meninggalkan puasa itu mengqada dan tobat nasuha disusul dengan puasa-puasa sunat. Walaupun puasa sunat itu sebenarnya tidak bisa mengganti asari. Tobat yang bisa. Dengan memenuhi syarat tobat. Namanya mansoma. Saya tengok kan? Kemudian imana. Wahwa mu'min, dia beriman. Iman itu syarat mutlak. Syarat yang paling asasi diterimanya sebuah ibadah. Suatu amal saleh, suatu ketaatan dan takarrub kepada Allah. Maka ketemu dalam ayat-ayat namanya wahwa mu'min. Sementara dia orang beriman. Sebagaimana dalam surah Al-Isra nanti tercantum begitu dan surah-surah yang lain. Dia mukmin. Makanya siapapun yang melakukan suatu amal saleh atau puasa, sebagaimana non muslim ada juga puasa, di lingkungannya puasa, ni cuba-cuba ingin puasa. Atau menjaga perasaan kawan-kawan para artis puasa loh, tapi non muslim. Berarti ketika itu dia bukan mukmin. Laisa bimu'minin, laisa bimu'minin, dia tidak beriman. Maka puasa yang dilakukannya itu tidak ada nilainya. Secara duniawi ada nilainya. Kesehatan, sumu, sihu. Ada nilainya. Karena siapapun yang melakukan kebaikan di dunia aku, ada nilai, ada ganjaran. Itulah kata Nabi, orang-orang yang tidak beriman jika dia berbuat baik, itulah dia bisa makan dengan enak, minum dengan puas, dapat tidur dengan nyenyak, bisanya ke sana ke sini dalam keadaan sehat. Itu balasan. Itu disarikan daripada sekian hadis balasan atas perbuatan orang kafir atau yang tidak muslim, dia berbuat kebaikan di dunia. Tapi nanti laisa lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak ada dapat jatah. Karena yang mendorongnya bukan iman. Jangankan orang non-muslim, orang kafir, kaum muslim binti, kalau beribadah, beramal saleh, didorong oleh ria, memperlihatkan dan ingin dilihat. Atau sum'ah, karena ingin didengar, lalu diperdengar-dengarkannya. Ada nilai, karena tidak ikhlas. Maka syarat mutlaknya yang satu mukmin. Jadi imanan dalam keadaan beriman, dia itu pelakunya orang mukmin. Kemudian ihtisab. Memang ada orang mengecek ihtisab itu perhitungan dari segi bahasa. Dari segi logahnya ya dengan perhitungan. Tapi yang dimaksud kata para ulama yang mensyarahkan hadis, sesuai dengan isyarat-isyarat hadis lain, ihtisab itu pelakunya muhtasib dan ihtisab. Anan ihtisab tidak mengerjakan suatu amal
suatu kewajiban, suatu ibadah, suatu ketaatan atau amal saleh mengharapkan ridha Allah satu dan balasan Allah di akhirat, namanya ihtisab. Jadi tidak ada keinginannya, harapnya dalam melakukan suatu amalan, kalau di sikau puasa, untuk mengharap yang lain secara keduniawian. Semata-mata ia mengharap di balik, namanya marju. Dia mengharapkan daripada puasanya itu atau amalnya itu adalah ridha dan balasan Allah. Itu iman. Kalau ada itu sama iman wa ihtisaban, sama aku kan ibadahnya. Sama kan ibadahnya. Nya bisa saja diganti sama itu dengan yang lain. Man shalla misalnya. Siapa yang salat kan? Man hajja, siapa yang berhaji. Dan begitu semua dilakukannya dengan iman wa ihtisaban. Sama wajib. Baru gufira, diampuni. Ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Semalam tuan kita bertanya, kami mendengarkan kaji, ikoko kan namanya fi'il madi, kata kerja yang sudah berlalu. Bahawa itu berarti telah diampuni. Nalum puasa oleh, alum beribadah lah diampuni. Tidak bisa begitu. Fi'il madi atau kata kerja yang berlalu itu mempaedahkan kepada kepastian. Karena datangnya daripada Allah. Maka pengampunan dosanya pasti. Sebab lah ditetapkan di Lauh Mahfuz di alam sana sebelum diwajibkannya puasa. Ditetapkan siapa yang berpuasa iman wa ihtisaban dosanya diampuni. Dipakailah kalimatnya namanya kata yang telah berlalu pasten atau madhi. Diampuni kalau makna bahasanya telah diampuni. Tapi maksudnya bukan telah. Jika dia melaksanakan itu baru diampuni. Kalau tidak. Cuman dipakai kata-kata telah maknanya pasti. Pasti dosanya diampuni. Dan pasti dia mendapat pahala. Mutahaqqikun. Pasti dia mendapatkan pahala. Itulah karunia Allah. Yang kedua, dosa yang mana? Dosa yang berkaitan dengan Allah. Karena dosa-dosa yang berkaitan dengan anak-anak Adam, namanya ghairul hukukil adamiyah. Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang tidak ada sangkut pautnya dengan anak-anak Adam. Artinya dosa-dosa sesama kita tidak bisa diampunkan. Dan Allah tidak akan mengampuni. Jadi dengan itu terbatas kepada dua. Dosa yang diampuni, dosa yang saghair, yang kecil-kecil. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahannya, jika tidak ada dosa kecilnya, dosa gadang diusai. Tapi rasanya tidak mungkin tidak ada dosa kecil. Itu yang paling banyak. Andai kan tak ada, dia orang siko elok-elok sebenarnya. Dosa gadangnya diusai, dikurangi. Bukan berarti semua dosa. Semua dosa itu Allah ampuni dengan taubat nasuha. Di situ perlunya kita sebelum puasa taubat. Itu anjuran para ulama. Karena bulan Ramadan bulan ampunan. Dan hadisnya juga begitu, maka
sangat disukai kita, dianjurkan mana untuk istighfar dan tobat sebelum Ramadan masuk. Baca istighfar, kalau tahu buat caranya. Pertama, kenalah dosa-dosa awak, kesalahan awak, lalu menyesal gitu. Namanya nadamah itu intinya menyesal. Sebenarnya menyesal, bertekad untuk tidak mengulang, berhenti ketika itu juga, lalu minta ampun dosa berkaitan dengan kemaksiatan kita, kedurhakaan kita, kelalaian kita kepada Allah, tapi kepada sesama tidak. Dilakukan puasa. Yakinnya puasa itu wajib hukumnya. Siapa yang meninggalkan dosa besar dan takwiknya meninggalkannya. Kemudian puasa itu lantaran iman dan ihtisaban ceko. Diampunkan dosanya, pasti diampunkan dosanya. Selain dosa, barangkali itu lah mangko kita bermauah sebelum puasa. Dalilnya tidak ada, tapi jalihnya tahu. Nan tak tulis tidak ada, tapi nan tak tertulis namanya mafhum. Nan tak tulis mantuk, yang tak tertulis mafhum. Kalau nan tertulis tekstual, yang tak tertulis kontekstual. Mantul kecil orang sini. Dapat dipahami, dimengerti bahawa syarat dosa kita diampunkan Allah kalau berkaitan dengan Allah, tobat, istighfar. Tapi kalau berkaitan dengan sesama kita, tambah cik lain. Fal yatahallalhu, minta rela, minta halalkan, minta maaf. Di situ dapat kita mafhum. Kalau jika diampuni dosa kita sadawalah, no? Taubat, istighfar, taubat. Bila perlu inabahnya ada 3. Istighfar, taubat, inabah. Istighfar pada masa yang lalu. Taubat yang akan datang. Inabah bukan hanya minta ampun taubat, tapi disusul dengan amal saleh. 3 betul-betul. Las rancaan mana ada? Tinggal 3 balik hari lah, 2 balik hari lah. Kurang atau awak? Pewak kan orang je. Orang ke pasal. Pada lu minta maaf pada lu. Tapi yang perlu rancak, jangan minta agiah salah. Agian ke orang lain. Serak-serak salah maaf tu. Ikamnya orang tu. Tak perlu lagi kecil kayaknya. Tak perlu lagi berjabat tangan. Sebab antara jarak awak jauh orang tu. Sebab maaf pun tak jabat tangan. Maaf pun di hati. Jabat tangan tu tando. Tando berputih. Hati tangan. Berila-rila apa? Yo. Tapi itu nama maaf tu. Itu namanya musafahah. Berjabat tangan. Berjabat tangan tu apa lu? Apa itu sawak? 2 orang mukmin yang keduanya yaltaqiya ni berjumpa bersua lalu fayatasafaha ni. Keduanya berjabat tangan, ghufira lahu, diampunkan dosanya. Malam yatafaraka sebelum anam pelai rancak, sianan dulu berjabat tangan, sianan kemudian melepas tangan. Tapi jam pacik nak arek-arek bagi orang kawak. Jadi dosa yang akan diampuni itu as-saghair, yang ketek-ketek. Dosa akan dibagi 3. Pertama al-kabair, yang induk-induk angkangnya, kadang-kadang puncaknya syirik. Di samping al-kabair namanya akbarul kabair, itu induk-induk angkangnya. Yang kedua as-saghair, yang kecil-kecil. Yang ketiga al-lamam, tidak mungkin kita tidak berdosa, payah meninggalnya. Lepas itu tercaliaknya terdengar. Agak-agak itu lamam. Sia aja orang tidak mungkin yang meninggal. Sebab kita manusia memang seperti itu. Lamam namanya. Al-lamam. Tidak ada mam tu. Lamam. 3 tu. Lah kita padean nanti kau cakap. Imana ihtisaban ghufira lahu.
Jadi kalau andaikan ada orang yang mengeceknya ahli nau saraf, yo fil madi itu diampuni. Kan telah diampuni yo, tapi maknanya pasti. Pasti karena datangnya daripada Allah. Nyala diampuni le. Syaratnya terpenuhi. Syaratnya sama. Begini, kata orang-orang tunjuk, sama aku namanya syarat. Pilih syarat. Diwali oleh man. Adatnya. Ada nanti jawab syarat. Jawapannya sama lah dulu, baru gufira. Berarti lakukanlah puasa itu dulu. Syaratnya imanan wahtisaban. Baru diampuni. Keampunan itu pasti. Di mana tak pasti? Gufira. Nolah tutulis di mana kau? Nan puasa itu, Ramadan itu, lah tertulis je teh. Itu mengko kutiba. Kutiba secara bahasa ditulis. Tapi maknanya diwajibkan atau difardukan. Maknanya, kewajiban kefarduan puasa itulah ditulis jauh sebelum alam diciptakan. Ditulis ketetapannya di Lauh Mahfuz, fi kitabim mubin. Perintahnya turun lah tahun kedua hijrah di bulan Sya'ban. Turun. Tapi kewajibannya lah tercatat tertulis. Duduk cik. Halo. Yang kedua, adalah hadisnya macam qama. Man qama. Qama itu kan berdiri. Jago, nak lalu. Jadi qamal laila artinya jago, nak lalu malam hari. Diisinya malam hari dengan salat, dengan tilawah, istighfar, zikir, doa atau salawat. Atau para ulama zikirnya adalah membaca kutub, membaca kitab, menelah kitab. Zikir para ulama, para guru di malam hari itu qamanya menelah membaca itu tinggi nilainya. Tinggi nilainya, seimbang dengan itu, bahkan melebihi daripada itu. Karena dia akan menyebarkan, akan menguraikan, akan menjadikan kepada umat. Ayat kama maknanya lebih spesifik dalam syarah hadis riwayat Bukhari Muslim siko. Tadi mau kutip saya. Dia bawa kutabah kan. Di siko dikecekkan bahwa wal maqsudu bihi salatut tarawih. Yang dimaksud dengan man qama Ramadana, dia di malam hari tidak tidur lantaran dia melaksanakan tarawih. Salat tarawih. Iko syarahan kitab sahih Bukhari Muslim, termasuk Imam Nawawi rahimahullah juga mensarahkannya. Maka lebih diarahkan kama aku kepada salat tarawih dan segala satu yang berkaitan dengan itu, kok zikir, kok doa, kok tilawah Al-Quran. Yang pokoknya tidak dihabis untuk lalu kepanjang sih. Sudah buku kesahur saja jagonya. Itu nak kama. Itu memang santiang mana orang. Bukan hanya puasa ular. Dia puasa kelalawa kan, buat sepeda. Kama nah. Ujiannya bukan sama. Gufira lahu takad dalam Nabi. Satu lagi qama bunyinya qama lailatul qadri. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Juga sama tapi kok lebih diarahkan kepada lailatul qadri. Jadi siapa yang di malam qadar itu semenjak terbenam matahari sampai fajar nyo qama nyo nak lalu tapi bangun jaganya. Jaga aku jaga bahasa Indonesia, bukan jaga bahasa Senayan. Kalau jaga bahasa Senayan itu lain mudi. Di sini waktu malam hari diampunkan dosanya. Tuh. Kemudian
Kita lanjut kepada yang perlunya kita jalihkan, bahawa setentangan yang bunyi hadis, idza kanat awalu lailatin min ramadhana suffidatis syayatin. Anan suffidatis syayatin. Suffida ke safada. Yang dikecilkan safada itu mengekang, memborgol, mengikat, membelenggu, namanya safada. Kalau suffida, diborgol, dikekang, diikat, dirantai, suffida. Desiko bunyinya syayatin, berarti para setan-setan. Ada beberapa syarahannya. Kita ambil cek. Dikencangkan, dikuatkan ikatannya atau kekangannya, borgol dan rantainya. Itu yang diborgol, yang diikat, yang dirantai setan-setan. Bukan setan manusia, tapi setan bangsa jin. Satu. Yang kedua, maksud dibelenggu, dirantai. Setan itu kan bertingkat-tingkat lah. Tidak sama dah. Ada yang memang tingkat kebangkangannya, kedurhakaannya, keingkarannya itu sangat luar biasa. Ada dan di bawah itu. Jangan dianggap setan tu sama aja. Semua awak kan bertingkat-tingkat lo bangkang awak. Ada orang mangkiang, ada orang mada, ada orang taga, ada orang kare. Nah, ada orang kare hidung, kare mariah, kare kepala, kare tengkorak, kare banak. Ada orang kare hati, beda-beda. Setan begitu. Setan-setan adalah jin-jin yang durhaka, jin yang bangkang, jin yang ingkar. Bernama setan. Kalau yang taat, tidak setan, tetap jin, jin muslim. Itu pengakuan jin dalam syariat al-jin. Syariat al-jin kan syariat ke-72 yang pengakuannya begitu. Dan antara kami ada yang saleh, ada yang muslim, tapi ada yang bangkang, durhaka, begini. Itulah setan-setan itu dikebat. Kemudian dibelenggu setan-setan kok. Tidak semua setan. Induk-induknya. Yang sebut nanti dengan maradatul jin. Maradah. Yang kelas kakapnya. Karena maradah itu nantinya pembangkang. Pembangkang, pemberontak, pendurhaka, namanya maradah. Mim ra dal ta marbutah, maradatul jin. Berarti itu adalah yang kelas kakap. Tapi ada lo kelas teri. Ditinju ada lo kelas bantam, kelas ringan, kelas nyamuk, kelas berat, kelas menengah, skala weter. Aku ada lo naik koko namanya kelasnya kelas pembangkang, maradatul jin. Dalam pemahaman itu, berarti tidak semua setan yang dibelenggu. Ada juga yang lepas. Kemudian perlu juga kita jalihkan agar kita langkuk mengetahuinya, supaya jangan kita, kalau tidak langkuk itu kurang sempurna. Yang lain, yang ketiga lah, memahami. Syaitan itu dibelenggu. Inna syayatina innama tughallu anil ladina yarifuna haqqa siyam al-mu'azzimina lahu wa yaqumuna bi ala wajhil akmal wa yuhaqiquna syurutahu wa akhlaqahu wa adabahu. Kanya. Ini tentang kau.
Enggak. Kalau enggak berterangan. Kalau lain berterangan jo. Itu dibelenggu setan-setan itu untuk orang-orang yang mengerti, paham apa nan puasa, dan mereka mengagungkan puasa itu. Lalu mereka melaksanakannya dengan sungguh-sungguh secara sempurna. Yang membenarkan dan tahu bana syarat-syarat, adab-adab, apa kaifiat-kaifiat yang mesti dilaksanakannya ketika berpuasa. Dibelenggu untuk orang kau setan-setan. Tapi amal ladina imtana'an at-ta'am syarat. Tapi ada pun orang yang puasanya hanya tidak makan, tidak minum. Walam ya'rif li siyami haqqah, dan tidaknya tidak tahu, tidak mengerti puasa itu adalah hak-haknya. Adalah hak-hak puasa itu. Dan dia tidak melaksanakan sesuai dengan adab-adab serta kaifiat dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Falaisa zalika bi ahli litughalla syayatin. Orang pun tidak berhak syaitan dibelenggu untuknya. Itu makanya ada yang melanggar, ada yang mantun bagaimana begini di bulan puasa, padahal puasa. Tak itu. Yang ketiga, memahami. Iko mengatakan yahtamilu ayyakunal murad, yang dimaksud setan dibelenggu adalah inyoko tidak sebebas melakukan tipuan, godaan, perdayaan, bujukan, rayuan di luar Ramadan. Tidak sebebas itu. Nya dibelenggu tapi sama dengan wawau dibelenggu. Bagi rantai. Makanya masih bisa meraih menuju siana masuk ke lingkaran jangkauan. Atau masih bisa merintah anggota-anggotaan. Sehingga dikatakan namanya Escobar. Ada es tentong, ada es lilin, ada es kopi, ada Escobar. Escobar ko penjahat kelas kakap dunia, raja narkoba dunia. Nya di penjara tapi nya bisa mengendalikan narkoba sedunia. Jadi dia di penjara, dirantai, di apa. Tapi nya bisa mengendalikannya. Itu contohnya begitu. Contoh, nya sakit, berjalan sila payah. Bantu bagaimana. Tapi nya masih mengendalikan orang-orang kadang di Indonesia. Bentuk gitu. Jangan sembuh Allah gitu sini. Nya nak kama-kama dah. Tapi nya bisa mengimbau, bisa nelpon. Orang melapor kanya. Kira mantun gambaran dibelenggu setan. Indu angkang setan ko dibelenggu. Tapi nya masih bisa berpengaruh dan memengaruhi orang-orang tertentu. Apalagi orang nak masuk ke wilayahnya tu dicakauni pawanya tu. Aku ada antara beberapa hal tentang makna dibelenggu setan. Ada yang memahami hakiki sabana dibelenggu, ada yang memahami majazi. Tidak dibelenggu rantai tu. Setan tu terikat, terhalang, terambat kepada orang yang betul-betul puasa. Betul-betul paham, mengerti syarat-syarat, adab-adab, kaifiat-kaifiat, akhlak bagaimana orang kau berpuasa. Dibelenggu setan. Mentun. Masih bisa 3 minit lagi. Cukup kalau tertunda. 3 minit lagi kita minta. Kemudian yang paling penting, walillahi utaqa. Kau pun tercantum dalam hadis sahih. Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskannya dari neraka setiap malam di bulan Ramadan.
Nah, mudah-mudahan kita Allah inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa. Allah tabaraka memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskannya daripada neraka setiap malam. Fi kulli yaumin wa lailatin, setiap siang dan setiap malam. Dalam hadis lain, setiap berbuka. Nah, setiap berbuka. Berarti setiap buka ada doa mustajab. Ada nanti orang akan dibebaskan. Dibebaskan itu tertulis untuk dibebaskan. Nah kini dah, orang ko lah dicatat, ditulis untuk dibebaskan. Pelaksananya nanti, dia kira nak kini tak ada neraka. Neraka. So neraka ni. Atau nanti mi neraka ya doh, mi neraka. Dibebaskan neraka nanti, tapi lah dicatat. Jadi setiap malam, setiap berbuka, fi kulli yaumin, setiap siang dan malam pun, bahkan setiap waktu, Allah itu akan membebaskan orang-orang tertentu, hamba-hamba tertentu dari neraka. Maka berusahalah kita agar kita termasuk yang ditulis. Apakah ada orang tak? Karena disebutkan ada hamba-hamba tertentu. Tak semua dah. Tentu orang-orang nan cakap je. Nya puasa imanan wahtisaban. Mengertinya hak-hak puasa. Bukan hanya sekadar nak makan, nak minum. Tak. Nya mengerti adab-adab bagaimana mestinya berpuasa. Apa hak puasa yang mesti ditunaikannya. Dan menganya puasa itu apa yang mesti dilakukannya lebih baiknya sedang puasa. Apa yang tak boleh pahamnya kuat, mengertinya lalu puasa dengan iman dan ihtisab. Orang ko yang diharapkan setiap berbuka di sampingnya mendapat kebahagiaan, kegembiraan, doanya mustajab dan mudah-mudahan termasuk dibebaskan dari neraka, di samping dosa-dosa diampuni. Ada beza sikit. Doa orang berpuasa berbeda dengan doa orang berbuka. Orang berbuka aku puasa tak? Yo. Berarti berbuka salat terus. Orang nak berbuka aku orang nak puasa. Tapi orang berbuka tidak puasa dah. Pertama, doa orang berpuasa berarti semenjak sahur sampai sebelum berbuka tu kapan saja kita berdoa, tu doa orang berpuasa. Makbul. Tapi makbulnya ada catatan. Dia menunaikan doa itu dengan memenuhi adab-adab berdoa. Doa itu kan mempunyai adab-adab. Kemudian adalah doa ketika orang berbuka. Bukan doa berbuka. Tapi doa orang yang berbuka puasa. Maka berdoalah ketika itu. Bukan hanya bismillah. Kalau dulu populer kan Allah melakasun tahu. Itu diperdebatkan hadisnya. Kita nak masuk ke wilayah itu. Dan segala macam. Tapi jangan lupa berdoa ketika itu. Karena di saat itu Allah membebaskan. Doalah misalnya Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzaba kana gharama innaha sa'at mustaqar wa muqama. 6 paling rancak doa ketika itu menurut ambo adalah Allah akan memilih, menetapkan, menuliskan siapa yang akan dibebaskan, maka doalah kita untuk dibebaskan, diselamatkan dari neraka ketika itu. Tidak perlu masuk surga oleh. Karena siapa yang dibebaskan dari neraka, masuk surga. Ini saya kita baca waqina adzabannar tiba di surga.
Sebab orang ada orang nak cukik doa tu, tambahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabri wa qina banyak nak qina. Tak cukup je doa nalah diajan Tuhan. Berarti kau namanya angku tambah. Orang kali acok boleh lansik. Dia tong lansik nama masak. Nama suat tinggal jikut tu kuat, jikut tambah. Jadi acok boleh lansik mana nambah. Mana nambah kan. Garis bawah kajiwa. Garis bawah kajiwa. Ya bagi asyar, ya bagi al-khair. Ya bagi, wahai orang-orang yang bagi, mencari menuntut. Bagi itu mencari menuntut. Dan dicari itu kebaikan-kebaikan. Kini kalau tiba waktunya, kebaikan itu berserak-serak di bulan Ramadan. Untuk itu, ya bagi al-khair. Wahai para pencari, para penuntut kebaikan, akbil. Cepatlah datang menghadap. Ramadan lah tiba. Datang kok. Berita gembira, namanya bisyarah. Wahai pencari kebaikan. Orang yang menuntut kebaikan-kebaikan. Bulan Ramadan lah tiba. Kok di awal Ramadan dibilang lah. Setiap awal Ramadan malam pertama namanya awalu lailah, di malam pertama lah do seruan. Wahai pencari kebaikan, penuntut kebaikan. Kok Ramadan lah datang. Ramadan yang penuh berkah. Dilipat gandakannya pahala dan segala macam. Akbil, datanglah menghadap. Sambutlah bulan Ramadan. Kerjakanlah berbagai macam amal saleh kebaikan. Maka dikatakanlah bulan Ramadan itu sebenarnya bulan ibadah. Adalah ulama-ulama kau meninggalkan semua aktivitas maja ditundanya. Sebabnya fokus untuk beribadah dan Quran. Tapi kami namaja jangan tinggal maja. Karena pecat itu. Itu kan ulama-ulama tertentu. Nabi kan tak lalu menyuruh itu. Cuman ulama-ulama sebagainya ada yang begitu. Dan ya bagi syar, wahai orang-orang yang suka mencari baik dan buruk-buruk. Berhentilah kau nak kurangi. Kau tak banyak kurang no satu alahan. Aksir. Kurang-kurangi. Untuk berbuat kejahatan. Sebab kau bulan Ramadan kau. Itu lo dalilnya pemerintah harus memberantas, menghambat, menghalangi, mengurangi terjadinya berbagai macam kemaksiatan di bulan Ramadan. Tak salah ke? Kau salah satunya dasar. Wahai orang nan tagi ya bebek nan syar. Kama-kama nu suka bebek buruk, bebek maksiat. Berhentilah, kurangilah ke Ramadan, kau hormatilah Ramadan. Tak salah kalau pemerintah atau golong-golong tertentu yang menghimbau, mari kita hormati Ramadan. Betul tu. Aku namanya yang mafhum itu. Makanya membaca hadis jangan hanya yang mantuk dan hanya yang tekstual, tapi harus nanti yang mafhum dan kontekstual, dipahami melalui syarahannya. Atau mungkin ada syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Bukhari sih banyak. Masing-masingnya ada. Kalau Tirmizi Tuhfatul Ahwazi, kalau Abu Daud namanya Aunul Ma'bud. Banyak lagi syarah-syarah. Aman tu salah kajiwa. Mari kita saling bermauh-mauhan. Dah itu. Apuh mana satu Allah. Dia boleh mau apuhan lo. Nak pada lo menyoan tangan lah. Allah sajakno lahir lah mau apuhan. Bahkan sebelum lahir pun lahir apuhan. Yang lah apuh salah. Karena Allah pun akan menghapuskan dosa-dosa kita jauh lebih banyak dari kita menghapuskan kesalahan orang lain. Tenang-tenang melaman Pak. Yang kecil ke orang tu, kesalahan sana lah malah dia salah kan, bertambah doa aja. Bertambah lah jadinya kan.